Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu Al-Mu'min. Al-Quran. Al-Mu'min yang kedua artinya yaitu maha pemberi keamanan atau hadis. Artinya yang ketiga Allah Subhanahu wa adalah Ta'ala ijtihad. maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Pembelajaran Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keamanan kepada seseorang, siapapun tidak dapat mencelakainya. Dalam menjalani kehidupan tidak selamanya akan berjalan lancar. Dalam agama Islam terdapat berbagai ketentuan halangan, ditetapkan yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Jadi jika bukan Allah yang memberikan ketenangan hati dan rasa aman kaitannya dengan amalan yang dikerjakan dalam rangka menyembah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah, akan merasa gelisah dalam menjalani hidup, yaitu yang berkaitan dengan rasa aman merupakan manusia. Kebutuhan penting bagi manusia. Semua itu sudah diatur dan akan terasa nyaman dan berjalan semestinya karena adanya keamanan. Hukum Islam adalah hukum keamanan yang dan rasa aman melalui yang kita peroleh tidak yang kini terdapat dari dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Ketenangan hati bisa didapat dengan cara rajin membaca Al-Quran, Rasulnya, rajin sholat, utusannya, dan ibadah-ibadah yang lainnya terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadis, mendekatkan diri kepada juga Allah dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber rasa dan gelisah menjadi dan bagian dari kekhawatiran agama Islam. Sering muncul akibat Jadi ulah sumber manusia hukum itu Islam sendiri. tidak hanya Hal ini sesuai mengatur dengan firman hubungan Allah manusia Subhanahu wa dengan Ta'ala, manusia lain alladzina dalam amanu bermasyarakat. walam yalbisu Manusia dengan imanahum benda, bidzulmin manusia dengan ulaika lahumul alam amnu semesta, wa hum tetapi muhtadun. juga hubungan Yang manusia artinya, dengan Allah Subhanahu orang-orang wa yang Ta'ala. beriman dan tidak Jadi mencampur lengkap ya. adukan Islam iman ini mereka dengan kezaliman sudah alias syirik. diatur Mereka di dalam itulah yang mendapatkan keamanan Al-Quran, dan di mereka dalam itu hadis, adalah di dalam orang-orang yang ijtihad. mendapatkan petunjuk dari Kemudian Allah kita langsung Subhanahu wa saja Ta'ala. Al-Quran Menurut surat definisinya ayat Al-Quran berasal dari kata qoro'a. Jadi seorang hamba membaca. yang menghayati sifat Adapun Allah bentuk masdarnya yaitu Al-Mu'min Al-Quran yang akan tergerak artinya jiwanya bacaan. untuk menciptakan rasa aman Secara istilah, baik itu terhadap Al-Quran dirinya, merupakan wahyu Allah yang terhadap diturunkan keluarganya, secara terhadap lingkungan berangsur-angsur rumahnya, kepada Nabi lingkungan Muhammad sekolah, SAW serta dimanapun ia berada. melalui malaikat Dia akan Jibril menciptakan dengan rasa bahasa aman Arab itu dapat sebagai dicerminkan dengan pedoman tidak bagi membuat umat onar, Nabi Muhammad membuat SAW. perkelahian, membuat pertengkaran, untuk apa? membuat Untuk tawuran, disampaikan kepada umat membuat manusia dan perusak, berlaku dan hingga segala akhir bentuk zaman. perbuatan yang mengganggu orang Al-Quran sekitar adalah dan sumber meresahkan pertama masyarakat. Ini dan utama buah dalam pengambilan daripada hukum Islam. kita mengimani Sebab bahwasanya Al-Quran Allah merupakan firman mempunyai Allah sifat Subhanahu wa Al-Mu'min Ta'ala yang dijadikan artinya sebagai maha petunjuk pemberi dan keamanan pedoman kepada umat manusia. Kemudian serta yang ketiga diwajibkan yaitu untuk Allah berpegang mempunyai teguh sifat kepada Al-Wakil. Al-Quran. Kata Al-Wakil mengandung arti Yang maha pertama, mewakili kedudukan atau Al-Quran memelihara. itu memiliki kedudukan Maha sebagai mewakili sumber hukum atau Islam dari pemelihara. segala sumber hukum yang Adapun ada di maksud dunia. dari Al-Wakil Setiap yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa beriman Ta'ala wajib berpegang yang telah teguh kepada memelihara Al-Quran, dan baik dari mengurusi segala ucapan, kebutuhan dari makhluknya, maupun perbuatannya, baik itu dalam urusan dunia apapun yang maupun terkandung urusan dalam akhirat. Al-Quran
Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Sebab Al-Quran langsung datang dari selalu memelihara seluruh makhluk-makhluk yang ciptaannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah, Al-Quran juga berfungsi sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah, walaqad ji'nahum yang artinya yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu adalah Allah Tuhan dan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya pencipta segala sesuatu. Mendatangkan sebuah kitab sembahlah Dia kepada mereka yang kami telah menjelaskan atas dasar pengetahuan kami menjadi Al-An'am ayat ke-100 dan rahmat bagi orang-orang selain yang itu beriman. Allah juga menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran sudah semestinya kita sebagai orang yang manusia memasrahkan atau menyandarkan segala sesuatunya sebagai karunia Allah untuk menjalani kehidupan sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Watawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila, untuk mengembalikan segala permasalahan Allah yang sedang dihadapi Allah kepada ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Ahzab sebagai sumber hukum yang kedua. Ayat yang ketiga, coba perhatikan ayat dari seorang muslim yang menghayati asma Allah Al-Wakil akan senantiasa dia itu akan bertawakal kepada Allah. Tawakal merupakan menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah. Setelah berusaha berikhtiar dengan bersungguh-sungguh, orang yang berserah diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia memiliki kekayaan yang lebih besar dibandingkan kekayaan terbesar di dunia ini. Taatilah utusan Allah, usahanya mengalami kegagalan, misalkan maksudnya gagal setelah berusaha keras semaksimal mungkin, tapi ia tetap mengalami kegagalan. Jika kamu tidak sukses dengan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, merasa aman, merasa tentram, merasa bahagia. Kenapa? Karena sunnahnya Rasulullah SAW. Usaha kita, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yaitu hari kiamat, keadaannya lemah. Surat An-Nisa ayat ke-59. Kita berusaha semaksimal mungkin, kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Tapi urusan ada yang berlainan pendapat dalam suatu perkara, keberhasilan menemukan hukum kejadian tersebut, yang memiliki tindakan pertama mencari jawaban penyelesaiannya dari berusaha, berikhtiar, berdoa, kemudian kandungan pokok Al-Quran pasrah diri kepada Allah. 30 juz yang Allah memberikan keberhasilan alhamdulillah, terkandung dalil-dalil serta penjelasan terkait aspek semaksimal mungkin bagi umat muslim berusaha keras, tapi Allah tetap memberikan kegagalan. Pertama, kita tetap bersabar, yaitu keyakinan kita hanya seorang membicarakan biasa, tentang keimanan yang mencakup seluruh rukun iman yang bisa memberikan kesuksesan. Yang kedua, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan kepada manusia bagaimana berakhlak yang mulia, seperti berbuat baik kepada orang tua. Yang keempat, berbuat baik kepada Allah anak yatim, sifat al-matin, kepada fakir miskin, kepada tetangga, sifat al-matin, dan kepada teman-teman dalam Asmaul Husna, artinya maha kokoh atau maha sempurna. Al-Quran yaitu dalam ibadah kekuatannya atau syariah. Sifat al-matin yaitu ajaran yang mengatur perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekokohan Allah contohnya Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rahmat dan azab, haji, umroh, terbukti pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya
dalam rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat yaitu mengajarkan tentang hal-hal yang mengatur hubungan sesama manusia, seperti tidak ada juga kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Seseorang yang menemukan kekuatan dan mengkokohkan Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya menjadi manusia yang selalu merasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi pembunuh, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kemudian yang keenam yaitu Zariyat ayat ke-58, yaitu hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dalam dengan orang yang lain, yang mensikapi sifat al-matin ini. Perorangan seorang mukmin mestinya selalu beristiqomah mengenai pernikahan, yakni mengenai perceraian, hukum mengenai warisan, akhlak yang bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu kesungguhan hati, tidak tergoyahkan isinya adalah sejarah yang menyesatkan, kisah tentang umat dan terdahulu, nabi-nabi terdahulu, terus-terusan yang berikhtiar yang banyak memberikan ibrah. Misalnya kisah para nabi dengan orang lain sehingga menjadi lebih yang kuat, mendustakan karena sifatnya manusia tadi itu apa? Efek Sifatnya dari manusia orang itu lemah, yang menentang yang dilebihkan, akibatnya dan juga apa? Dikurangi. Di situ diterangkan di dalam Al-Quran. Ada yang seperti kisahnya Nabi Nuh di bidang bengkel misalkan, kisahnya ada yang ahli di bidang kedokteran, ada yang ahli dan di bidang ekonomi, mereka ada yang banyak ahli umat-umat yang telah macam-macam. Rasulnya, jadi tidak semuanya manusia memiliki Allah mengazab mereka. Ilmu Kemudian tujuan dan fungsi Al-Quran sempurna adalah pedoman bagi jadi umat kita muslim harus yang saling mempunyai tujuan dan fungsi lainnya, bekerja sama. Tujuan dan fungsi kemarin tersebut itu seperti diantaranya pertama ingin sebagai kitab suci membangun bagi setiap sebuah rumah. muslim. Yang kedua kita sebagai harus sumber hukum Islam memerlukan yang utama bekerja bagi sama seorang dengan muslim. orang lain. Ketiga yang sebagai sudah mukjizat ahli di Nabi bidang Muhammad yang terbesar. membangun atau Yang mendesain kelima, rumah. yang keempat, Kalau kita sebagai bekerja sumber sendiri, ilmu pengetahuan walaupun kita agama orangnya bagi seorang cerdas, muslim. Tapi kalau Yang kita kelima bekerja sebagai sendirian pedoman dan maka tidak petunjuk mampu, bagi orang yang karena bertakwa. tubuh kita, jasad kita Itu adalah lemah sekali. Sumber hukum ya. yang pertama, sumber Demikian hukum yang Islam dapat yang saya pertama sampaikan, yaitu insyaallah Al-Quran. di video yang kedua akan datang adalah kita sumber lanjutkan hukum sifat-sifat hadis atau Allah sunnah yang Rasulullah lain Sallallahu Alaihi dari Wasallam. sifat-sifat Allah yang Insyaallah, ke-99. di video yang akan datang kita akan meneruskan. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang yang dalam kedua ini, dalam yaitu keadaan hadis Nabi, beriman, sunnah dalam Rasulullah keadaan Islam, Sallallahu Alaihi Wasallam. dalam keadaan taat Mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa kultum ini taala, dapat bermanfaat dan semoga bagi kita Allah semua, memberikan sehingga kita merahmati menjadi orang kita, yang baik, sehingga menjadi Allah orang yang mengampuni soleh, semua menjadi orang dosa-dosa yang kita diampuni dan semua dosa-dosa dosa-dosa keluarga kita, kita, dan dosa-dosa orang terutama tua kita, dan dosa-dosa orang dosa-dosa tua keluarga kita, kita, ya rabbal dan alamin. dosa-dosa kaum Wabillahi muslim taufiq wal dan hidayah wal muslimat yang inayah. lain. Wassalamualaikum Wallahu a'lam. warahmatullahi Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.